Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tahara, NIM 2304030020 dari kelas MBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip operasional dan lembaga keuangan, pasar modal, pasar uang, dan reksadana. Baik, langsung saja. Prinsip operasional. Prinsip operasional harus terbebas dari maghrib, yaitu measure atau spekulasi, yaitu mencari keuntungan dengan mudah tetapi tidak rasional seperti perjudian. Yang kedua itu haram, sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti alkohol dan daging babi. Yang ketiga itu gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu belah pihak. Yang keempat itu riba atau tambahan karena alasan waktu. Dan yang terakhir adalah batil atau tidak sah, seperti timbangan yang curang atau barang KW. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu bank dan non-bank, di mana bank adalah lembaga keuangan yang memiliki izin usaha dari pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank juga yaitu tempat menyimpan uang oleh seseorang yang kelebihan dana, kemudian dikelola oleh bank untuk dipinjamkan kepada seseorang yang kekurangan dana dengan tambahan bunga untuk memperoleh keuntungan. Bank juga memiliki wewenang untuk menerbitkan uang. Contoh dari bank yaitu Bank Umum Syariah seperti Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga keuangan yang tidak memiliki izin usaha untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank, namun tetap menawarkan berbagai layanan keuangan. Contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu pasar modal, pasar uang, dana pensiun, modal ventura, anjak piutang, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pasar modal adalah tempat transaksi jual beli surat berharga jangka panjang seperti saham dan kewajiban atau obligasi. Salah satu tempat transaksi pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia ini adalah tempat bertemunya penawaran jual beli efek seperti saham, obligasi, dan lainnya. Sederhananya, Bursa Efek Indonesia ini adalah pasar di mana perusahaan dapat mencari dana untuk perkembangan bisnis mereka, sementara investor bisa membeli saham dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Adapun pengertian saham dan obligasi yaitu saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, maka mereka menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menyatakan bahwa penerbit obligasi harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga pada jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pasar uang yaitu tempat jual beli instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, wesel, sertifikat Bank Indonesia, promis, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pasar uang konvensional adalah pasar di mana transaksi keuangan jangka pendek dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan yang berbasis bunga atau riba. Sedangkan pasar uang konvensional yaitu pasar uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang adanya transaksi yang mengandung riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan measure atau perjudian.
Perbedaan utama antara kegiatan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah terletak pada mekanisme dan prinsip yang mendasarinya. Pasar uang konvensional beroperasi berdasarkan bunga dan pinjaman, sedangkan pasar uang syariah mengedepankan prinsip syariah dengan mekanisme bagi hasil dan transparansi. Dan yang terakhir yaitu reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola di dalam portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai jenis aset investasi. Portofolio bisa terdiri dari saham, obligasi, sukuk, properti, otomotif pertambangan, dan instrumen lainnya yang disusun untuk mencapai tujuan investasi tertentu. Diversifikasi dalam portofolio bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan dana ke berbagai aset, sehingga jika satu aset turun maka aset lainnya dapat menyeimbangkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.